Oke teman-teman, hari ini kita akan larutan untuk training of facilitator. Sini Tenubu. Ya, halo. Tenubu yang akan sharing, ngasih materi buat kita dan sekaligus jadi pengisi buat larutan kita. Oke, jadi Tenubu ini sebelumnya adalah fasilitator di SMP Negeri 40 Kota Bandung dan ngikutin training of facilitator se-Kota Bandung yang dilaksanakan oleh PMI Kota Bandung. Nah, gimana Tenubu ini? Oke, aku bakalan sharing ya. Jadi ini aku berbicara sesuai kapasitas yang mungkin aku punya gitu kan ya, selama ngikutin TOF yang dilaksanain. Ini pelaksananya dulu tahun 2018, jadi udah hampir 2 tahun yang lalu. Semoga sih mungkin setelahnya akan ada TOF selanjutnya ya buat adik-adik kita juga. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan ngomongin nih kegiatannya, nama kegiatannya waktu itu tuh Training of Facilitator gitu ya. Training of Facilitator. Jadi kegiatan yang emang diperuntukkan untuk fasilitator. Tapi fasilitator yang dimaksud itu siapa sih, kayak gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang fasilitator secara umum gitu ya, mungkin fasilitator itu ya diartikan sebagai seseorang yang memfasilitasi gitu. Nah, karena di sini cakupannya kita berkaitan dengan ke-PMR-an, jadi fasilitator yang dimaksud itu adalah jadi fasilitatornya ini diperuntukkan untuk para PMR gitu ya, baik Mula, Madya dan juga Wira gitu ya, maksud aku tadi itu harusnya. Oke, terus Nah, jadi kita coba batasi ya, fasilitator yang maksudnya itu adalah fasilitator PMR kayak gitu. Nah, fasilitator PMR ini untuk apa sih gitu, tugasnya untuk apa dan sebagainya. Fasilitator PMR ini bertugas sebagai orang yang memfasilitasi berkaitan dengan apa-apa hal yang ada dalam siklus manajemen pembinaan PMR. Jadi aku bakalan jelasin sedikit terkait siklus manajemen pembinaan PMR. Jadi berawal itu dari rekrutmen. Jadi ada kerjasama antara pihak sekolah dan pihak PMI kabupaten atau kota setempat gitu ya, yang ada di sekitar sekolah tersebut untuk menyampaikan informasi pemberitahuan pembentukan suatu unit PMR gitu ya. Gitu. Jadi ketika sudah ada penyampaian informasi, kemudian akan ada pembentukan kode, semacam kode unitnya sekolah tersebut berkaitan dengan PMR yang mau diadain di sekolah itu. Nah, setelah itu baru akan ada promosi, publikasi, kemudian akan dibuka pendaftaran dan sebagainya gitu ya. Nantinya mungkin akan ada lahir orang-orang yang memang minat gitu untuk di PMR gitu. Iya, di PMR gitu pada intinya. Terus kayak gitu. Terus setelah rekrutmen itu kita ada namanya pelatihan. Jadi dalam pelatihan ini salah satunya penyampaian informasi berkaitan dengan 7 materi kepala-marahan, di mana terdiri dari gerakan kepala-marah dan sabit merah, kemudian kepemimpinan, kemudian sanitasi dan kesehatan, kemudian pertolongan pertama, kemudian donor darah, kesiapsiagaan bencana, dan ada satu lagi itu berkaitan dengan kesehatan remaja kayak gitu. Jadi dalam proses pelatihan ini juga salah satunya akan disampaikan mengenai 7 materi kepala-marahan tadi. Kemudian selanjutnya itu akan berkelanjutan dengan Tribakti PMR gitu ya. Jadi Tribakti PMR itu kan ada 3 ya. Yang pertama itu adalah meningkatkan keterampilan hidup sehat gitu ya. Nah, contohnya itu implementasi dalam Tribakti yang pertama ini, salah satunya kita bisa melakukan promosi kesehatan dan sanitasi misalnya kayak gitu, untuk meningkatkan kesehatan hidup tadi kan gitu. Nah, Tribakti yang kedua yaitu berkarya dan berbakti di masyarakat, salah satunya contohnya dengan bakti sosial. Kemudian yang ketiga yaitu menjalin persahabatan baik nasional maupun internasional, itu salah satunya dengan kegiatan Jumbara gitu. Nah, jadi seorang fasilitator itu tuh gimana caranya memfasilitasi dalam proses-proses yang tadi, latihan, kemudian yang berbakti itu gitu. Dan nanti selanjutnya ada pengembangan kapasitas. Jadi di pengembangan kapasitas ini berfungsi untuk mempertahankan keberadaan, kalau dalam tanda kutip, anggota PMR itu sendiri ya, untuk tetap ada di organisasi itu. Salah satunya dengan pengakuan dan juga penghargaan. Nah, nanti balik lagi, karena ini berupa siklus, nanti balik lagi ke rekrutmen dan seterusnya seperti itu. Dan dalam satu siklus itu tetap dilakukan monitoring dan juga evaluasi gitu ya, untuk melihat perkembangan sampai sejauh mana dan evaluasi untuk perbaikan ke depannya.
kayak gitu. Jadi ya itu tadi tugas fasilitator itu berkaitan juga gitu ya dalam siklus tadi gitu ya, bagaimana dia menyampaikan materi, bagaimana dia menyusun suatu kegiatan yang tadi berkaitan dengan tribakti dan sebagainya kayak gitu. Ya, yang selanjutnya aku bakalan sampaikan sedikit tentang andragogi dan pedagogi. Mungkin ini cuma secara garis besar karena mungkin dalam ilmu pendidikan jauh lebih dalam ya untuk dibahasnya. Kita coba bahas sedikit untuk nanti masuk ke bagian fasilitasinya gitu. Nah, jadi ada andragogi, ada pedagogi gitu ya. Andragogi itu pendidikan orang dewasa dan untuk pedagogi itu pendidikan anak gitu. Ya. Jadi dalam andragogi itu orang dilihat sebagai suatu subjek pendidikan, sedangkan dalam pedagogi ini orang dilihat sebagai suatu objek pendidikan kayak gitu. Dan di sini poin pentingnya sebetulnya aku ingin menyampaikan bahwa contoh dari andragogi misalkan nih, aku fasilitator, Indra juga fasilitator kayak gitu kan. Nah, ketika kita saling belajar, sharing nih, nah ini kita gunain pendidikan orang dewasa gitu loh, dimana pengalaman aku bisa membelajarkan Indra dan pengalaman Indra juga bisa membelajarkan aku gitu. Dan di sini kita udah punya keinginan apa ya untuk lebih tahu lebih dalam kayak gitu dengan sendirinya. Beda sama pedagogi, mungkin hubungan pedagogi ini antara mungkin kita contohnya salah satunya fasilitator dengan anggota PMR-nya misalkan kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan dalam pedagogi ini anak-anak itu masih belum cukup mandiri, jadi terkait apa-apanya itu masih berkaitan sama kita kayak gitu. Jadi apa-apanya lebih harus kita yang apa ya, lebih aktif, lebih aktif gitu ya. lebih mendominasi kayak gitu. Jadi pengalaman kita yang malah jadi sumber belajar mereka gitu loh. Jadi ya kita sampaikan hal-hal yang memang harus kita sampaikan ke mereka kayak gitu. Itu berkaitan dengan pendidikan andragogi dan pedagogi gitu, dalam hal fasilitator PMR. Lanjut ya, yang pertama aku bakalan bahas terkait kemampuan atau kapasitas yang harus dimiliki seorang fasilitator. Gitu. Yang pertama itu adalah kemampuan materi dan persiapan. Gitu. Jadi seorang fasilitator itu diharapkan memiliki, bukan harapkan sih, harusnya tentunya harus punya gitu ya, harus punya kemampuan memahami materi terkait apa yang akan disampaikan. Kalau kita ini mungkin berkaitan dengan 7 materi tadi ya, 7 materi kepala-marahan. Jadi kita sebagai fasilitatornya juga harus paham gitu sama materi tersebut. Gitu. Gimana ceritanya kita akan menyampaikan suatu materi tapi kita juga nggak paham sama materinya. Gitu. Jadi kita harus betul-betul paham sama materinya. Kemudian dari pemahaman materi yang kita punya juga ini akan berimbas terhadap ketika terjadi suatu tanya jawab gitu ya antara kita fasilitator dengan pembelajarnya atau anggota PMR yang berarti. Dan ini kita bakalan mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mereka kayak gitu ketika kita paham sama materinya kayak gitu. Kemudian dari pemahaman yang kita punya kita bisa membuat kunci-kunci gitu ya untuk mengintegrasikan tadi materi-materi yang harus kita sampaikan ke anggota PMR kayak gitu. Dan dibutuhkan persiapan juga gitu. Nanti ini di sini akan dibahas sedikit terkait rencana pembelajaran. Jadi memang kita juga seorang fasilitator harus menyusun rencana pembelajaran gitu sebelum kita melakukan fasilitasi tadi gitu ya. Untuk apa? Untuk melihat kira-kira kalau misalkan kita masih ada kebingungan dalam materi A atau materi B dan materi C, kita masih bisa mempersiapkan dari jauh hari kayak gitu. Jadi dibutuhkan persiapan yang matang juga gitu. Jadi kita diharapkan punya kemampuan itu gitu. Itu kemampuan yang pertama. Kemampuan yang kedua itu adalah kemampuan bahasa dan komunikasi gitu. Ini mungkin poin pentingnya juga ya, poin pentingnya dalam proses fasilitasi gitu, karena kita akan menyampaikan apa yang ada di dalam, apa yang kita pahami gitu ya, gitu. Apa yang benar dan apa yang kita pahami untuk disampaikan ke anggota PMR-nya atau para pembelajarnya kayak gitu. Jadi kita harus punya kemampuan komunikasi itu gitu ya. Mungkin secara lebih bahasa simpelnya kita harus punya public speaking itu kali ya. Public speaking. Kemampuan public speaking itu. Public speaking. Kita harus punya kemampuan public speaking itu kayak gitu. Yang ketiga, sebelum yang ketiga yang terkait bahasa. Jadi kita juga harus itu punya kemampuan bahasa yang kita gunakan ke anggota PMR-nya gitu. Jadi kita harus menyesuaikan, misalkan kalau PMR mula, madya dan wira gitu, mereka mungkin punya kosakata yang tingkatan yang berbeda kayak gitu. Jadi kita harus bisa menyesuaikan ketika misalnya kita jadi fasilitator madya nih, ya kita harus pilih bahasa yang memang mereka mengerti, yang mereka sudah paham gitu ya. Nanti mungkin kalau misalkan jadi di PMR wira, mungkin kita bisa lebih gunain bahasa lain gitu. Jadi apalagi mula mungkin lebih gunakan bahasa yang simpel gitu, yang mereka memang paham kayak gitu dengan bahasa itu.
sesuai umur gitu ya. Ya, jadi kayak pemilihan diksinya dan sebagainya itu harus diperhatikan gitu ya. Harapannya kan apa yang kita sampaikan mereka paham kan gitu. Jadi memang harus betul-betul punya kemampuan komunikasi dan juga bahasa yang sesuai dan bisa mereka tangkap kayak gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah kemampuan pemahaman terhadap pembelajar atau terhadap anggota PMR-nya gitu. Jadi kita sebagai seorang fasilitator harus paham nih kondisi atau kebutuhan yang ada pada pembelajar atau anggota PMR tuh kayak gimana gitu. Kondisinya mereka sedang seperti apa, kebutuhan yang mereka butuhkan itu seperti apa. Jadi kita harus mengedepankan emosional juga mungkin ya dalam hal ini, kemampuan ini. Jadi harus peka kayak gitu, harus peka terhadap kondisi-kondisi anggota PMR kayak gitu. Itu kemampuan yang harus dimiliki juga oleh seorang fasilitator. Lalu yang keempat itu adalah kapasitas, semangat dan komitmen gitu. Jadi kita sebagai seorang fasilitator harus punya kemampuan dan harus ada semangat dalam diri kita kayak gitu. Dan nanti akan kita tularkan juga gitu kan terhadap anggota PMR. Sekarang gimana ceritanya anggota PMR mau semangat kalau misalnya kita fasilitatornya juga nggak semangat kan. Jadi kita harus juga menunjukkan semangat kita gitu loh di depan anggota-anggota PMR-nya kayak gitu. Dan kita juga harus menyusun proses fasilitasi yang memang menyenangkan gitu. Karena dari proses fasilitasi yang menyenangkan ini kan juga bisa membuat mereka jadi semangat kayak gitu. Dan yang terakhir yaitu kapasitas mengorganisir. Jadi kita juga harus punya kemampuan mengorganisir. Karena kan tadi banyak ya sebetulnya kan kegiatan PMR itu banyak gitu, bukan hanya penyampaian materi yang 7 materi kepelamaran aja, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain. Contohnya tadi yang dalam Tribakti mungkin kita nanti jadi bakti sosial. Nah, kita harus punya kemampuan itu gitu, bagaimana menjalankan setiap kegiatan-kegiatan yang sudah disusun kayak gitu. Berkaitan juga dengan waktunya gitu. Kita harus bisa menempatkan waktu yang tepat kapan misalkan kegiatannya A, kapan kegiatannya B dan sebagainya kayak gitu. Itu adalah 5 kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang fasilitator. Harus banget ya. Tapi itu secara garis besar ya. Secara realnya mungkin akan lebih banyak gitu ya yang harus kita perhatikan kayak gitu. Oke, selanjutnya aku bakalan sampaikan terkait perbedaan antara fasilitator sama pelatih. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya dalam fasilitator ini cakupannya menurut aku ya itu lebih luas lagi gitu ya, sesuai sama yang tadi disampaikan yang berkaitan dengan banyaknya kegiatan itu yang udah disusun kayak gitu. Jadi bukan hanya berkaitan dengan materi aja, tapi berkaitan juga dengan hubungan antara fasilitatornya dengan anggota PMR-nya. Contohnya kayak gimana kita sebagai seorang fasilitator juga mampu menangani konflik misalkan yang emang ada dalam organisasi itu kayak gitu. Jadi kan nggak menutup kemungkinan gitu ya dalam suatu organisasi mungkin PMR gitu ya, mungkin antara teman yang satu dengan teman yang lain mungkin ada suatu permasalahan dan sebagainya. Nah, kita sebagai fasilitator juga punya peran gitu di sana gitu untuk ya mungkin memediasi kayak gitu kan ya kayak gitu. Jadi kita harus punya keterampilan untuk itu kayak gitu. Jadi wasit gitu. Iya, jadi wasit. Besok mulai. Ya kayak wasit gitu ya, bisa. Ya bisa. Kayak gitu. Jadi dalam fasilitator itu tuh bukan hanya berkaitan dengan 7 materi tadi gitu. Tapi kalau misalnya pelatih ini lebih berkaitan dengan penyampaian materi gitu. Jadi gimana kita ngevaluasi berkaitan dengan materi, kemudian penyampaian materinya harus tepat dan benar, bagaimana penyampaian materi itu mampu dipahami oleh si anggota. Jadi pelatih fasilitator otomatis pelatih belum tentu seorang fasilitator gitu ya. Bisa juga gitu kalau itu dalam berkaitan 7 materi pengarahan gitu. Tapi kalau pelatih mungkin secara lebih umum mungkin ya pelatih yang memang punya kemampuan dalam bidang itu. Nah ya guys, sekarang kita dalamin 5 kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang fasilitator. Pertama kan tadi ini kemampuan materi. Nah, itu kemampuan materi itu dalam melakukan materi, kira-kira materinya kan ada sesuai nih, bukan sesuai, ada panduan gitu ya, ada kedalamannya seperti apa gitu kan. Nah kalau dari penyusun materi atau melakukan pemahaman sendiri, triknya atau tipsnya dari Teteh ada nggak?
Untuk yang fasilitator ya, berarti kalau aku pribadi misalkan, ya aku lebih, kalau misalkan nih ada pelatihan-pelatihan yang dilaksanain gitu, baik langsung ataupun online gitu ya, itu ya kita ikutin gitu loh. Kita sebagai fasilitator juga ikutin untuk pengembangan diri kita juga gitu, berkaitan dengan materi gitu. Terus juga emang ada buku sumbernya kan gitu ya, ada buku sumber materinya yang emang disediain sama PMI, ada kurikulumnya, ada silabusnya, kita bisa lihat dari sana, kayak gitu, belajar di sana. Dan berkaitan dengan materi mungkin kita lebih bisa banyak baca dari buku, dari internet gitu ya. Mungkin untuk lebih enaknya sebetulnya lebih kayak kalau ikut pelatihan dan sebagainya, kayak gitu. Itu untuk penyiapan materinya gitu. Tapi aku ada yang lupa, jadi ada catatannya, maksudnya setiap tingkatan mau mula atau madya atau wira itu dia punya tingkatannya masing-masing gitu. Jadi kita harus coba lihat juga silabusnya, kira-kira penyampaian materi yang harus kita sampaikan sampai sejauh mana gitu, indikator yang harus kita capai apa aja, kayak gitu. Jadi ini juga berkaitan sama persiapan tadi ya gitu. Jadi kita menyusun rencana pembelajaran itu gitu. Kita tahu, kita sampaikan indikator yang ingin kita capai, kemudian metode yang akan kita gunakan, media yang akan kita gunakan, kayak gitu. Jadi selain materinya, persiapan untuk menyampaikan materinya juga harus dipersiapkan. Ini sambil belajar juga Indo yang gitu ya. Yang kedua kan tadi kemampuan untuk berkomunikasi. Tepatnya apa sih teh namanya kata-katanya? Kemampuan komunikasi dan bahasa. Komunikasi dan bahasa. Oke. Untuk tingkatan, karena pengalaman itu di SMP, PMR Madya. SMP Negeri 40 kan ya. Iya. Kalau dari pengalaman teteh untuk menangani keahlian ini gitu, maksudnya Iya. untuk mendapatkan kemampuan ini gimana? Ada saran nggak atau apa sih namanya, ide atau apa gitu? Nah kalau misalkan aku biasanya nih, kalau misalkan anak-anak sekarang ya, mereka punya bahasa gaul mungkin ya istilahnya. Jadi kalau misalkan ngobrol nih, aku juga kadang misalkan dapat arti bahasa itu justru dari mereka gitu. Misalkan mereka ngomong kata itu apaan emang artinya, misalkan kayak gitu kan. Terus mereka jelasin. Jadi oh ya udah, berarti nanti kalau misalkan penyampaiannya emang berkaitan dengan itu, bisa nih gunain kata itu, kayak gitu. Karena kata itu yang mereka pahami kan gitu. Jadi aku mungkin menganalogikan suatu materi berdasarkan yang mereka pahami, kayak gitu biasanya. Itu gunain bahasa-bahasa yang mereka sering gunain antar teman misalkan, kayak gitu. Jadi kita sebagai seorang fasilitator juga apa ya, ada kondisi ya kita menganggap bahwa ini teman ngobrol gitu, kayak gitu. Jangan sampai kita yang menjelaskan panjang lebar tentang materi yang menurut kita itu materinya mungkin benar gitu, tapi itu dimengerti oleh kita gitu, mereka nggak ngerti. Pernah nggak dari pengalaman Tenubu atau di mana gitu tentang komunikasi dan kemampuan bahasa ini gitu, ada pernah ngalamin suatu kendala dan bagaimana menurut Tenubu cara menanganinya gitu? Cara menanganinya tadi sebetulnya kalau misalkan nemu kendala, biasanya dari pengalaman pribadi gitu? Dari pengalaman pribadi aku, kendala ini biasanya muncul ketika aku gak siap di materi dan di persiapannya. Nah, jadi waktu saat komunikasinya kan aku juga bingung ya mau nyampeinnya kayak gimana gitu. Jadi kalau misalkan solusinya berarti balik lagi tadi ke kemampuan yang pertama. Karena aku rasa kalau misalkan kita udah nyiapin dan sebagainya, kemampuan ini mungkin akan lebih maksimal gitu untuk kita lakuin. Jadi kayak berurut gitu ya. Kalau kemampuan yang ketiga tadi itu pemahaman terhadap anggota ya, pembelajarnya. Berarti kita harus bisa berempati gitu ya untuk. Iya benar. Jadi kalau misalkan kondisinya misalkan ini lagi nggak mood merekanya, ya kita coba cari hal-hal yang bisa membangun mood mereka lagi. Misalkan, oh mereka emang lagi nggak bisa kita tanya, ya jangan kita tanya, kayak gitu. Jadi kita lebih mengondisikan apa yang sedang terjadi pada mereka dan mereka kebutuhannya apa aja. Kayak gitu. Jadi gini nih kalau pertanyaannya itu, andai kan nih dari segi seorang fasilitator punya materi udah mau disampaikan gitu ya, ternyata anak-anak ini atau peserta PMR ini nggak ini apa istilahnya terkendala gitu dalam satu hari, otomatis kan kita contoh punya target atau punya rencana itu kan nanti nggak tersampaikan, itu gimana menurut Tenubu sendiri atau harusnya gitu? Oke, nah iya berarti kan penyusunan rencana itu harapannya jadi lebih terkontrol ya setiap kegiatannya. Tapi kalau misalkan di lapangan kan kadang ada juga hal-hal yang bisa gitu. Nah jadi kita harus pintar-pintar untuk improvisasi gitu. Jadi kita harus cari tahu kira-kira ketika misalkan ini kita udah nyiapin materinya, tapi ternyata pada saat itu tidak bisa disampaikan karena satu hal dan lain hal misalkan kayak gitu. Ya kita harus muter otak lagi gitu, kira-kira penyampaian materi ini bisa tersampaikan melalui cara apa, kapan waktu yang lebih tepat lagi, kita mengalokasikan waktu baru mungkin dan sebagainya kayak gitu. Oke.
Ya tadi kan teh kemampuan keempat tentang Kapasitas semangat ya. dan komitmen. Berarti seorang fasilitator harus memiliki semangat untuk memfasilitasi gitu ya. Iya. Punya apa sih ya? Apa istilahnya? Kemampuan untuk ini juga nggak sih maksudnya teh? Menjaga stabilisasi kita juga. Gitu ya. Untuk membagikan juga semangat gitu buat mereka gitu ya. Alright. Tadi kan udah 3 kemampuan tadi ya. Kemampuan membuat materi, komunikasi dan bahasa, kemampuan untuk memahami gimana peserta atau anggotanya, anggota dari PMR, untuk membagi semangat gitu ya. Yang kelima terakhir itu adalah untuk mengkoordinir, Ya, mengorganisir peserta atau anggota PMR yang kita fasilitasikan. Ya. Nah, kalau dari kemampuan yang kelima ini, menurut Teteh kendalanya apa sih gitu? Biasanya sering kendala atau teknik mengatasinya gitu? Sebetulnya kan kemampuan berorganisasi ini udah kita rancang ya sebelumnya, tapi dalam pelaksanaannya karena ya mungkin kita juga punya kegiatan kita sendiri misalkan dan sebagainya gitu. Kalau misalkan kita kendalanya nih, kalau aku pribadi biasanya tuh kayak aku bentrok sama kegiatan apa, padahal aku udah ngerancang misalkan, tapi aku ternyata harus mengerjakan hal yang lain. Nah ini kan sebetulnya jadi terhambat itu rancangan yang kegiatan yang udah kita susun itu kayak gitu. Jadi harus ya itu balik lagi ke komitmen juga gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah coba rancang, ya coba kita bisa mengondisikan lah, menentukan prioritas gitu, mana yang harus kita dahulukan gitu. Ketika kita sudah menentukan untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan anggota PMR, sebisa mungkin ya kita komitmen untuk melakukan itu gitu. Untuk mengorganisir itu. Ya oke guys, untuk pematerian dari Tenubu kita udahin dulu, cukupkan dulu untuk pertemuan kedua ini gitu ya, 2 pertemuan. Kalau nanti kira-kira butuh apa istilahnya, bertanya bisa ke Tenubu, tapi kalau banyak banget pertanyaan bisa kita bikin lagi. Untuk jawab gitu pertanyaan dari KSR gitu ya. Nah untuk itu Tenubu makasih banyak, Tenubu udah jadi pemateri jauh-jauh dari ujung selatan kota Bandung menuju ujung utara kota Bandung ya. Di KSR. Apa sih yang enggak? Oke. Makasih guys, sampai ketemu di larutan berikutnya. Dadah. Thanks. Ya.